warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasdianto SI, Kelurahan Caturharjo, dan tahun ini kita menghadapi tahun yang cukup lumayan berat untuk penanganan sampah di Bantul, juga di Caturharjo, karena kita saat ini sampah menjadi satu permasalahan yang sangat kompleks. Dan alhamdulillah dari Bapak Bupati mencanangkan gerakan Bantul Bersama tahun 2025, Bantul Bersih Sampah tahun 2025. Kami Kelurahan Caturharjo sangat mendukung program tersebut, dan kami mengambil langkah bahwa memang sampah ini harus kita kelola dengan baik, dan target kami sampah selesai di tingkat kelurahan. Kunci utama adalah pilah sampah di tingkat rumah tangga, dan juga kegiatan-kegiatan lain termasuk kita di masing-masing perguruan. Sekarang alhamdulillah sudah memiliki RKS dan semua perguruan sudah masuk di aplikasi SIN bersama. Kita juga mengadakan kegiatan termasuk yang di RKS Surabaya ini kita arahkan menjadi satu lab untuk pembelajaran bersama, percontohan untuk pengelolaan sampah komprehensif. Bukan hanya sampah ini kita buang ke piungan, tapi kita kelola selesai di kelurahan, di tingkat kelurahan. Di sini ada nanti arahnya, termasuk untuk yang organik bisa kita buatkan menjadi pupuk organik, dan yang sisa-sisa makanan ini bisa kita untuk budidaya maggot. Dan kita juga berencana untuk membuat satu integratif pengolahan sampah. Kita arahkan bisa ke arah seperti pupuk untuk tanaman-tanaman yang ada. Kita punya lahan yang cukup luas, hampir sekitar 1.400 meter di lahan ini, yang akan kita manfaatkan selain untuk pengolahan sampah juga untuk budidaya tanaman sayuran. Selain itu kita juga integrasikan juga dengan perikanan. Insya Allah sampah di Caturharjo kita targetkan selesai di tingkat kelurahan. Kami juga sangat berterima kasih kepada UAD yang sudah sangat banyak berkontribusi. Selain dari mahasiswa yang diterjunkan KKN di Caturharjo, karena memang Caturharjo menjadi kelurahan mitra, dan memang sangat-sangat bermanfaat, karena memang sosialisasi kepada masyarakat kalau tidak didukung oleh mahasiswa memang kita agak lumayan berat. Tapi alhamdulillah dari mahasiswa kemarin yang KKN, dan insya Allah tahun depan juga ada yang KKN di UAD, ini sangat bantu sosialisasi tentang persampahan ini, karena kunci utama adalah pilah kesadaran warga kita untuk memilah sampah di tingkat rumah tangga. Kami juga berterima kasih program-program pengabdian masyarakat di UAD cukup membantu untuk penanganan sampah di Kelurahan Caturharjo. Dukungan anggaran dari RAPBKL kita untuk 2023 kita juga prioritas untuk penanganan sampah, juga untuk dukungan di PPBMP dari 14 kedukuhan. Kita kan masing-masing kedukuhan dapat 50 juta. Ya, totalnya 700 juta sekelurahan Caturharjo. Ini kan menjadi 3 bidang untuk lingkungan, persampahan, dan untuk kesehatan, penanganan stunting, dan juga untuk pendidikan anak usia dini PAUD. Sehingga memang porsi yang di lingkungan untuk penanganan sampah di masing-masing kedukuhan dari 14 kedukuhan semuanya memprioritaskan. Sehingga dukungan anggaran juga cukup besar untuk penanganan sampah di Caturharjo. Kita juga punya Bumkal Catur Sejahtera, dan prioritas bidang usahanya memang di sektor persampahan. Yang kami harapkan untuk Bumkalnya bisa berkembang, juga penanganan sampah di Caturharjo bisa selesai maksimal di tingkat kelurahan dengan pilah sampah di tingkat rumah tangga, dan di masing-masing kedudukan juga sudah punya RKS. Dan kita yakin penanganan sampah di Caturharjo selesai di tingkat maksimal di tingkat kelurahan. Kita mendukung Bantul Bersama 2025, Bantul Bersih Sampah 2025.
Catur Harjo Bangkit, Catur Harjo Maju, Bantul Bersama 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Arisandi Kristian Santoso dari program studi manajemen Universitas Ahmad Dahlan, yang mana kami adalah ketua tim dari program hibah insentif MBKM dari Kemendikbudristek. Di sini kami mendukung salah satu program, yaitu terkait dengan program Bantul Bersama. Program Bantul Bersih Sampah tahun 2025 yang menjadi visi dari Kabupaten Bantul terkait dengan pengelolaan sampah. Berdasarkan data dari modul Bantul Bersama, kita ketahui secara bersama data pengeluaran sampah rumah tangga setiap harinya di wilayah Bantul dan Yogyakarta itu hampir sekitar 400 ton, yang mana dari 400 ton ini adalah data per hari. Dan berdasarkan data dari modul Bantul Bersama, yang mampu dikelola oleh pemerintah hanya sekitar 100 ton, sehingga ada 300 ton yang idle, yang mana sampah ini langsung dibuang di TPST Piungan. Beberapa waktu lalu kita mungkin pernah mendengar terkait dengan penutupan sampah yang ada di Piungan, yang mana hasilnya adalah ketika ditutup selama 3 sampai 4 hari atau 3 hari lah misalnya, 3 hari penutupan sampah yang ada di Piungan dengan 300 ton kapasitas sampah per hari yang tidak dikelola, maka kita tahu ada sekitar 900 ton sampah yang akhirnya bertahan di perumahan-perumahan warga yang ada sekitar Bantul dan Yogyakarta. Dan ini menjadi salah satu perhatian penting, yang mana pengelolaan sampah menjadi hal yang urgent untuk dikelola. Masalah sampah tidak hanya sekedar terkait dengan permasalahan sampah untuk membuang sampahnya, tetapi juga bagaimana model pengelolaan sampah itu sendiri. Nah, di sini kami ada di Kelurahan Catur Harjo, yang mana Kelurahan Catur Harjo adalah kelurahan yang memiliki fokus terkait dengan pengelolaan sampah untuk berhenti di tingkat kelurahan. Jadi semua pengelolaan sampah ini fokusnya nanti habis di tingkat kelurahan. Nah, permasalahan sampah tidak hanya sekedar bagaimana sampah nanti dikelola habis di masalah kelurahan, tetapi juga bagaimana sampah ini nanti bisa habis juga di tingkat rumah tangga. Nah, Catur Harjo melalui program hibah insentif kami mengemukakan terkait dengan bagaimana nantinya Catur Harjo memiliki laboratorium sampah terpadu, dan saat ini Catur Harjo memiliki lab sampah terpadu itu, yang mana lab sampah terpadu ini dapat digunakan oleh masyarakat di wilayah Catur Harjo atau mungkin bahkan di wilayah Bantul atau wilayah luas, dapat digunakan untuk sebagai media pembelajaran atau tempat untuk belajar bagaimana mengelola sampah di tingkat rumah tangga, dan nantinya sampah-sampah ini habis di tingkat kelurahan. Mari bersama-sama kita lihat bagaimana model pengelolaan sampah yang ada di Catur Harjo. Pengelolaan sampah yang pertama yang ada di Catur Harjo adalah kita bagi menjadi 2 model sampah. Yang pertama adalah sampah anorganik, dan yang kedua adalah sampah organik. Sampah anorganik di wilayah Catur Harjo dikelola dengan menggunakan bank sampah, yaitu dikelola oleh Bungkal Badan Milik Kelurahan Bungkal Catur Sejahtera, yang mana Bungkal Catur Sejahtera ini mengelola sampah-sampah yang ada di wilayah Catur Harjo. Satu, terkait dengan pengelolaan sampah anorganik, di wilayah Catur Harjo menerapkan yang namanya kantong pilah, yang mana kantong pilah ini memilah beberapa jenis-jenis sampah. Ada sampah plastik, kemudian kertas, dan sampah lain sebagainya. Sampah-sampah ini nanti masuk ke dalam bank sampah, dan sampah-sampah ini memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat. Itu salah satu pengelolaan sampah terkait dengan sampah anorganik di wilayah Catur Harjo. Kemudian yang kedua terkait dengan sampah organik, ini dibagi dengan beberapa model, dan model yang ada di Catur Harjo di dalam laboratorium sampahnya itu membuat sebuah model terkait dengan integrated farming. Jadi mengintegrasikan sampah dengan
berbagai model peternakan dan pertanian. Bagaimana modelnya? Yang pertama adalah untuk sampah organik makanan. Sampah organik makanan, sisa-sisa makanan seperti sisa nasi, kemudian sisa sayur, sisa kulit-kulit buah dan sisa buah. Ini nanti dikelola dengan model peternakan maggot, yang mana sisa makanan tadi dimasukkan di dalam maggot. Jadi sebagai media pakan maggot. Nah, maggotnya sendiri nanti ke depannya setelah besar dia dimasukkan di dalam kolam ikan. Bahkan ada beberapa model yang diberikan oleh UAD, yaitu model kandang maggot yang di atasnya adalah kandang ayam, sehingga kotoran ayam yang jatuh ke bawah itu dimasukkan dalam satu kotak. Dalam kotak itu kemudian menjadi pakan untuk maggot. Nah, maggot yang menggunakan pakan kotoran ayam ini bisa kita gunakan sebagai untuk pakan ikan juga. Jadi dari sini, dari maggot tadi kita masukkan ke dalam kolam ikan. Nah, kolam ikan yang ada nantinya air sisa dari ikan tadi itu dilemparkan kepada sistem pertanian. Jadi ada air nanti dari kolam ikan langsung masuk ke dalam ke dalam pertanian. Jadi ada beberapa pertanian yang mendapatkan pupuk dari buangan air. Nah, untuk yang lainnya juga bisa menggunakan yang namanya losida atau lodom sisa dapur yang ditaruh di sebelah tanaman. Nah, losida ini juga dapat digunakan untuk membuang sampah-sampah yang organik seperti daun, terus kemudian juga sisa makanan dimasukkan di dalam lodom sisa dapur yang nantinya sisa endapannya akan menjadi sebuah pupuk bagi tanaman. Nah, selain itu terkait dengan pengolahan sampahnya, minyak jelantah contohnya. Nah, minyak jelantah ini juga dikelola menjadi sabun. Ada beberapa model yang namanya eco enzim. Jadi ada minyak jelantah yang jadikan sabun, minyak jelantah jadikan lilin, atau kemudian nanti lainnya seperti sisa dari potongan jeruk kita jadikan sebagai bahan untuk eco enzim, tempat sebagai bahan untuk ngepel dan lain sebagainya. Selain itu, untuk pengelolaan sampah bersama, Catur Harjo di dalam tungkalnya juga menerapkan konsep sedekah sampah. Jadi sampah-sampah yang ada, sampah anorganik ya, sampah plastik dan lain sebagainya, itu dimasukkan di dalam kotak-kotak yang ada atau yang disediakan oleh pemerintah Kelurahan Catur Harjo. Nah, itu nanti sampah dimasukkan di dalam salah satu kotak sedekah sampah. Nah, kotak sedekah sampah ini dimasukkan langsung ke tong sampah. Nah, itu nanti masyarakat bisa melihat bagaimana model dari sedekah sampah yang ada di Catur Harjo. Model lainnya yang ada di Catur Harjo adalah ember tumpuk. Jadi di dalam pengelolaan sampah rumah tangga nanti di sana bisa dibuat semacam ember tumpuk, yang ember tumpuk ini nanti bisa digunakan untuk membuang sampah-sampah organik sisa makanan juga. Nah, ember tumpuk ini nanti luarannya salah satunya adalah pupuk cair. Jadi nanti di dalam ember tumpuk itu akan turun cairan-cairan pupuk cair yang juga dapat digunakan sebagai media pupuk tanaman. Nah, itu adalah bagaimana contoh model laboratorium sampah terpadu yang ada di Catur Harjo, yang mana pembuatan dari laboratorium ini adalah kerjasama antara unit Universitas Ahmad Dahlan dengan pemerintah Kelurahan Catur Harjo dengan Badan Usaha Milik Kelurahan Catur Harjo yang didanai oleh hibah insentif MBKM berbasis IKU oleh Kemendikbudristek. Dari kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek atas dana hibah yang diberikan sehingga program ini dapat membantu akselerasi terkait dengan program Bantul Bersama, yang mana outputnya adalah laboratorium sampah terpadu yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk belajar bagaimana model pengelolaan sampah di rumah tangga, yang nantinya sampah ini harapannya habis di tingkat rumah tangga, dan apabila lepas nantinya juga akan habis cukup di tingkat kelurahan dan tidak perlu nanti keluar dari Kelurahan Catur Harjo. Terima kasih kepada para mitra, kepada
pemerintah Kelurahan Caturharjo, kepada Bapak Lurah, Bapak Wasdianto, Sarjana Sains, juga kepada para pengurus Bungkal Catur Sejahtera. Mudah-mudahan program ini bermanfaat dan nanti ke depannya visi terkait dengan Bantul Bersama, Bantul Bersih Sampah tahun 2025 dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.